Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI Elsiade Magelang. Kembali bersama program Renungan 79 saat ini. Mari kita akan serukan yel-yel. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, saya ulangi, mari kita akan melihat menyimak bersama Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya. Judul renungan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Hamba yang Setia. Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman akhir atau akhir zaman, dan bahkan banyak orang bilang bahwa kita itu ada di penghujung akhir zaman. Wah, ya, kita ada di penghujung akhir zaman. Nah, pada saat ini kita bisa melihat keadaan dunia yang sedang terjadi. Peperangan, kita dengar berita-berita tentang perang yang saat ini sedang terjadi. Kita juga mendengar berita tentang bagaimana keadaan ekonomi ya, secara makro, secara global itu dalam keadaan yang sungguh mengkhawatirkan ya, termasuk juga di negara kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, semua keadaan-keadaan yang sedang terjadi itu adalah sebagai tanda-tanda yang sudah dicatat di dalam Alkitab, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga GPDI Elsiade Magelang, kita saat ini sedang dalam menantikan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu, seperti di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, yaitu Lukas pasal yang ke-12 ini, sebenarnya kisah ini adalah Tuhan Yesus di mana dia sedang berbicara kepada banyak orang dan khususnya kepada murid-muridnya tentang kewaspadaan, tentang kesiapan, berjaga-jaga kedatangan Anak Manusia yang kedua. Nah, beribu-ribu tahun yang lalu sudah disampaikan hal ini. Namun sampai saat ini pun kita masih tetap menunggu. Jadi oleh sebab itu, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tetap setia di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus itu menggambarkan, mengilustrasikan tentang kedatangan yang kedua kali, itu diibaratkan sebagai tuan yang sedang bepergian. Di dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan, dan hendaklah kamu sama
seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Jadi siapa tuannya? Yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, yang pulang dari pesta perkawinan, ya, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Nah, puji Tuhan. Nah, itulah keadaan atau gambaran mengenai bagaimana kesiapan seseorang di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Digambarkan seperti hamba yang setia, yang menantikan kedatangan tuannya. Kapan waktunya? Tidak diberitahu kapan datangnya. Ya, tidak ada jadwalnya. Kapan datangnya? Ya, bisa dini hari tadi dikatakan, bisa tengah malam, ya, ataupun juga bisa besok, ya. Kita tidak tahu kapan, ya. Namun kita mau belajar bagaimana sih ciri-ciri hamba yang setia itu, ya, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, ciri hamba yang setia itu selalu siap. Tadi dikatakan, ya, apabila Tuhan itu datang, pintu itu sudah siap dibukakan bagi dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri yang pertama yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu menyala. Apa artinya ini? Sebetulnya, ya, kita bisa belajar dari dua hal ini, ya. Pinggang yang berikat itu siap bekerja. Pinggang yang berikat itu menunjukkan bahwa orang itu sudah memiliki persiapan-persiapan untuk melakukan sesuatu kegiatan, ya. Jadi pinggangnya sudah terikat dan dia sudah memakai pakaian kerja, sudah siap melakukan pekerjaan, ya. Nah, yang kedua itu pelita itu tetap menyala. Nah, ini kita nanti akan melihat gambaran tentang pelita. Kita sudah banyak belajar tentang apa itu pelita, ya, yang digambarkan di dalam firman Tuhan. Pinggang yang terikat, yaitu kita sendiri juga dikenakan kepada hamba yang setia itu. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, kita sedang belajar tentang resilient, ya. Kita tentang belajar bagaimana mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita bisa belajar di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi seorang hamba yang setia itu siap dan sudah mengenakan selengkap senjata Allah. Sebab di dalam perjalanan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua itu, musuh-musuh itu tidak tinggal diam saja. Dia akan menyerang, dia akan menggunakan kesempatan pada saat kita lengah, dia akan menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi hati kita, supaya hati kita itu tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi, seperti yang sudah kita belajar bersama di bulan yang lalu, kita menggunakan baju sirah keadilan yang kita kenakan. Nah, saat ini kita juga mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu guna menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang pertama, sikap siap, ya, dengan berikat pinggang, ya. Kita mau masuk kepada ilustrasi, ya, sebelum kita masuk yang kedua. Ilustrasinya kalau kita melihat bahwasanya Bapak Ibu Saudara pernah melihat pemadam kebakaran, ya. Petugas-petugas pemadam kebakaran itu selalu siap siaga, ya. Kapanpun yang dibutuhkan itu mereka itu siap bekerja. Tadi saya sudah katakan bahwa pinggangnya berikat, artinya dia siap melakukan pekerjaan. Nah, ilustrasi dari gambaran petugas pemadam kebakaran ini selalu siap siaga, ya. Setiap waktu apabila ada panggilan datang, terjadi keadaan kebakaran di suatu lokasi, ya, mereka selalu siap sedia.
bahkan semua perlengkapan yang sudah disiapkan, perlengkapan kerja ya yang sangat penting dan sangat berharga buat dia melakukan pekerjaan itu sudah siap senantiasa, bahkan selalu ada di dekatnya. Agar supaya apa? Supaya mereka pada saat ada panggilan datang, mereka mudah mengenakannya dan siap untuk melakukan tugas-tugas sehingga misinya itu berhasil, bisa tercapai, ya, bisa bahkan dirinya sendiri pun juga terlindungi dari bahaya kebakaran yang terjadi. Nah, ini gambaran mengenai kesiapan orang pada saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Yang berikutnya adalah pelita tetap menyala. Kita tahu sendiri bahwa kita seringkali mendengar di dalam firman Tuhan, yaitu biarlah kita itu senantiasa roh kita itu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita tetap terus jangan sampai kendor kerajinan kita. Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Ya, dan biarlah hidup kita itu dituntun oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi kaki kita, berjalan langkah demi langkah, ya, berjalan step by step, tidak langsung kita bisa melihat jauh ke depan, tetapi firman itulah yang menerangi kita. Oleh sebab itu marilah kita siapkan diri kita supaya kita menjadi hamba yang setia, yang dapat menantikan kedatangan Tuhan, ya. Yang kedua yaitu hamba yang setia. Ciri-cirinya apa? Tidak tertidur secara rohani, tidak tertidur. Jadi tetap terjaga, ya. Kalau kita baca di sana, yaitu tadi yang ayat yang ke-36, hamba itu senantiasa siap siaga membukakan pintu. Jadi artinya tidak pernah tertidur. Kalau tidak pernah tertidur, artinya ada orang-orang yang tertidur secara rohani. Kita bisa melihat keadaan bagaimana dunia ini sedang terjadi. Seperti hanya dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa kesudahan daripada dunia ini sudah dekat. Dan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan akan terjadi seperti pada saat zamannya Nuh, yaitu pada saat Nuh itu masuk ke dalam bahtera, kondisi daripada keadaan itu seperti keadaan sekarang ini. Jadi oleh sebab itu mari kita tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Pikiran kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, karena orang-orang yang tertidur secara rohani, pikiran mereka semata-mata tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Baik Bapak Ibu, nah itulah sebagian daripada ciri-ciri hamba-hamba yang setia. Karena itu marilah kita siapkan diri kita agar supaya kita itu siap di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tetaplah setia walaupun menunggu lama. Ya, tetaplah setia walaupun tidak ada yang melihatnya. Ya, baik. Dan juga tetaplah kita itu setia dan hidup benar selama kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap terikat, mari kita tetap melekat kepada Tuhan sampai kita itu bertemu muka dengan Tuhan, ya, menantikan kedatangannya yang kedua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti renungan 79. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya melalui renungan 79 ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui chat di WhatsApp nomor 081 327
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu, dan jadikan kami hamba-hamba yang setia, yang senantiasa kami siap dan terjaga, tidak tertidur secara rohani, dan hati dan pikiran kami terlindungi oleh seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kami boleh siap menghadapi segala hal sampai kami dapat menantikan kedatangan-Mu yang kedua, bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah Engkau curahkan untuk senantiasa mengingatkan kepada kami akan hal-hal di mana kami senantiasa terus berjaga-jaga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ya Tuhan Allah, kami keluarga besar GPDI El Shaddai mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka keluarga GPDI El Shaddai diselamatkan, karena dengan hati keluarga GPDI El Shaddai percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semuanya melalui program renungan ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.